Take one. Punya kamu ada? Ada. Man. Selamat datang kembali Wih. di Tanpa Naskah. 3, 2, 1. Welcome. Yes. Aduh, kita udah lama ya nggak apa Satu namanya frame tuh juga. nggak satu frame, nggak saling bercerita gitu. Betul. Tiba-tiba ya gitu. Gitu. Tiba-tiba ingin bercerita lagi lah ya. Kayak mungkin di episode awal juga kan kita sering ya Pak Cep ya. Sering cerita banyak Sering hal banget. lah. Banyak hal, mulai dari hal yang menyenangkan sampai yang ya bisa dibilang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Tapi kan Betul. itu semua kan emang apa ya? Emang perjalanan dari Tanpa Naskah. Gitu. Jadi nggak semuanya seneng, nggak semuanya juga sedih. Jadi campur aduh. Betul. Kayak ini slogannya Citatas. Apa? Life is never flat. Nice. Itu dia. Sama ini Liverpool. Oh, iya. You'll never walk alone. Nah, Tapi nggak ada hubungannya. nggak ada ya. Ya siapa tahu Liverpool sama Citatas mau kolaborasi. Collabs. Suwe. Nah, baca hari ini kita sebenarnya akan membawakan satu topik yang mungkin ini sebenarnya udah banyak orang yang mengalami ya Pak Cep ya. Iya betul. Mulai dari anak sekolah sampai ya di kita juga gitu kan. Ini pasti mengalami dan juga bisa dibilang selain dari hal yang kurang menyenangkan, tapi di balik itu akan ada nilai positifnya. Betul, tapi sebelumnya ya sebelum kita lanjut, aku lupa bawa kopi. Oh, buat Bapak ini. Tuh ya, antum juga ambil minum. Nah, teman-teman, jadi ya how's your day teman-teman? Siapa tahu teman-teman harinya sedang ada hambatan atau apa, boleh ditulis di kolom komentar. Kita sorry ya. Aduh. Wah, kita tahu nggak itu siapa? Oh iya, itu Sorry. Siapa sih? Aduh. Siapa lagi kalau bukan pemimpin negara? Ini kemarin dapat ini nih. Apa tuh? Weh, manis. Ini enak loh. Ini teh ada kismisnya ini teh. Oh, kismis? Oh, ini Coba kayak ini ya. Coba ya. Enak. Teman-teman juga sambil makan juga ya. Karena biar enjoy. Betul. Karena nonton juga butuh tenaga. Kalau kan mencerna ya. Betul. Nah, tuh teman-teman. Ini baju. Ya, bagus juga. Kayak Amanda ya. Mirip. Tapi kayaknya bukan. Worth it mah. Manopo. Ya. Ya udah. Biasa juga ya. Tadi itu mau ngomong apa Mama? Ya, gimana? Lanjut. Oke. Jadi, pembahasan kali ini di episode ini adalah tentang life after breakup. Gila. Teman-teman mungkin ambiar. Iya, ambiar banget sih. Itu tuh salah satu hal yang paling dihindari nomor 2. Nomor satunya apa? Nomor satunya dipotong gaji. Iya. Potong gaji atau nggak digaji? Wah, itu lebih parah lagi. Berarti ada lagi berarti ya. Oh, nah, berarti ini nomor 3. Nomor 3. After breakup. Nah, kalau breakup. Ini memang hal yang menyakitkan. Tapi ada hal-hal lain yang jauh lebih menyakitkan, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal life after breakup. Dulu aku sempat mengalami hal itu. Ini sih bisa dibilang waktu itu cinta monyet mungkin ya. Cinta monyet. Berarti yang bercintanya monyet. Nah, itu. Mungkin bisa diartikan mungkin dulu cinta monyet tuh kayak cinta-cintaan biasa lah. Iya, bercanda-bercandaan gitu. Bercanda kayak nembaknya tuh pakai ini apa? Kertas surat kertas LKS. Pelajarannya nggak disukain. Kok nyindir sih itu? Iya. Itu ada lah salah satu mata pelajaran yang nggak disukai lah. Apa tuh? Apa tuh?
mati-mati. Gitu. Dari halaman pertama sampai terakhir Nggak ada yang disukain. nggak ada yang diisi. Nggak. Tapi gurunya minta dibeliin jemuran. Damn. Bisa ditukar dengan itu. Gila. Keren banget. Jual beli nilai. Gitu dia. Buset. Padahal jemuran dengan matematika tidak ada hubungannya. Betul. Gitu, teman-teman. Nah, jadi dulu tuh nembaknya pakai kertas. Singkat ceritanya menerima. Aku waktu itu sih nggak expect loh kenapa bisa diterima. Padahal kalau aku ngaca ya, anjir hitam. Jadi fun fact dulu tuh masih pakai kacamata Pak. Kacamata yang ada rantainya itu tuh kan. Oh iya tahu. Yang dikasih dari SD tuh. Iya. Pakai kacamata itu, rambut di spike, baju masuk gitu ya. Aku tahu banget. Culun habis asli. Wah, itu dalaman juga Winnie the Pooh. Nah, waktu itu kebetulan KM juga, waktu kelas 1 KM nih, ketua murid. Nembak diterima. Aku sempat pesimisnya gini, mungkin diterima apa karena biar dia ini kalau ada masalah bisa di backing gitu ya. Walaupun aku juga sebenarnya kalau ada masalah sama teman-teman yang lain ya urus sendiri gitu ya. Ya. Kecuali urusannya ya dengan kelas lah gitu lah, sama guru apa ya, kalau salah mah yang akan dibela lah gitu kan. Nah, aku sempat pikir kayak gitu. Terus dari segi rupa pun juga kayaknya aku kurang menarik. Yang pertama culun, terus warna kulit itu putih tua lah. Putih tua. Ada aja putih tua. Warnanya putih tua, jadi kontras sama seragam putihnya tuh. Kontras, sehingga wah waktu itu kayaknya nggak mungkin deh diterima. Tapi kenapa diterima, tapi ya udahlah, jalanin aja. Nah, setelah berjalan 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu, dia tiba-tiba nggak bisa dihubungi. Jadi di SMS tuh entah itu kalau dulu kayaknya belum ada fitur read ya. Kalau WhatsApp kan sekarang ada read. Ya. Itu entah dibaca doang atau kayak gimana, nggak ngerti. Tapi nah yang bikin aneh adalah pada satu hari dia ini ngajak ketemu di salah satu tempat lah ya di dekat sekolahan sana. Tempat makan lah, tempat minum kayak kopi gitu. Datanglah ke sana, aku nyusul gitu kan. Aku udah di lokasi ya, oke aku nyusul. Oh. Sampai di sana, Pak Cep. Terus dikasih kejutan. Apa tuh kejutannya? Dia duduk dengan laki-laki lain. Buset. Positif thinking dulu. Barangkali siapanya itu. Itu, aku karena kebetulan yang duduk itu tuh teman dekat tuh. Wah, kenal banget pokoknya sama dia. Kenal banget. Oh, mungkin dia kebetulan kali ya lagi ketemu di situ. Oke, samperin dengan senang hati. Wih, lagi di sini juga nih. Tapi ekspresinya rubah nih. Oh, temanku itu dingin flat. Iya, biasalah lagi pengen ngopi-ngopi bareng. Oh, lu kenapa ya, kayaknya lagi gak enak badan ya? Enggak sih, nggak apa-apa, lagi nggak enak hati ini. Wah, nggak enak hati. Dengan postur badan yang lebih besar dari saya, ngomong seperti itu, tatapan tajam. Jujur waktu itu agak sedikit ngedon ya, karena keculungan saya pada saat itu. Terus si cewek aku tuh bilang gini, Ray, maaf ya, aku daripada mau sembunyi-sembunyi mending jujur aja. Sebenarnya aku udah jalan 5 hari nih pacaran sama. Waduh. Nice. Ada lagunya. Apa tuh? Kowe kok nangan gendaan. Lagu siapa sih? Lagunya Nemen. Oh, lagunya NDX apa Gilga gitu itu. Oh, NDX. Oh. NDX sama NDX juga di cover, tapi katanya sih lagunya Gilkustik. Lagunya Gilga. Oh, Gilga. Ya, itu seniman Jawa juga. Itu filosofinya tentang itu ya. Broken heart gitu. Broken heart, tapi dia menceritakan tentang ceweknya yang ketahuan selingkih gitu. Wah, ketahuan selingkih gitu. Itu klik banget berarti di jalan. Ya. Ketahuannya di jalan. Ketahuannya di jalan. Langsung depan mata. Selingkuh. Tapi nyanyi dong. Nah, iya. Harus nyanyi itu ya. Aduh. Wah, itu playlistnya masih Seize the Day. Nah, jadi ketika pada saat itu ya, wah anjir,
oh jadi selama ini kayak gitu ya. Ya sebenarnya sih kan bisa bilang ya, nggak usah udah telat 5 hari kayak gini baru bilang. Jadi kan kayak enak perasaan. Marah tuh cowok. Udah mulai sekarang jangan ketemu lagi sama cewek gua gitu kan. Kayaknya gue yang lebih pantas, tahu sendiri kan gue yang megang kelas 1 sama kelas 2. Bede. Kayak cross zero aja. Cross zero akamsi ya. Kalau di sekolah tuh apa istilahnya? Akamsah mungkin. Ya, anak kampung anak kampung anak kampung sawah. Enggak, pokoknya ya kayak inilah, kayak di film Cross Zero kan. Oh ya, iya. Ibaratnya tuh menguasai setiap kelas. Menguasai. Jadi nanti panglima sama panglimanya, bos sama bosnya tempur ya. ketuanya. Kayak Genji sama Serizawa. Nah, dulu. Sekelas itu ya. Kelas memperebutkan kekuasaan. Memperebutkan. Nah, waktu itu karena saya takutnya besok masuk sekolah terus nggak ada teman gitu kan. Makanya di depan dia mah, oh iya silakan apa-apa. Semoga langgeng aja. Ya lain kali kalau mau kayak gini jangan dilakuin lagi ke cowok yang lain. Cukup di aku aja. Bijak sekali ini. Kayak gitu itu. Sobat aing bijak banget. Ngomong kayak gitu. Setelah itu pulang lah di sana. Mata udah mulai merah tuh. Bangsat pengen nangis lagi. Nggak apa-apa kan gini ya. Sebenarnya cowok itu dari dulu tuh memang diajarin oleh sistemnya itu menjadi seorang yang kuat. Betul. Padahal kita harus menyadari kalau cowok itu adalah sama-sama manusia, sama-sama kayak cewek juga, punya perasaan. Oke. Kalaupun memang itu dirasa sedih, terus dirasa memang kalau nangis adalah cara untuk mengekspresikan sebuah emosional, betul, nangislah. Oh, jangan ditahan ya? Jangan. Itu justru malah jadi masalah buat diri sendiri. Jadi masalah. Oke. Terus kalau sekiranya punya teman yang bisa kita percaya untuk ngobrol lah. Oke. Gitu. Jadi jangan pendam sendiri ya. Nah, pada saat itu pelampiasannya adalah intinya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan lah sebenarnya, tidak pantas dilakukan. Pada intinya menyiksa diri sendiri. Nah, tapi di sela-sela itu dikarenakan hal tersebut mengundang saya untuk berinspirasi. Nulislah sebuah lirik. Bagus, itu jadi positif dong. Positif. Yeah. Itu lagunya Biarkan Aku Pergi, masih ingat. Lagu buat band sendiri. Iya. Aku masih ingat rap. Dan biarkan aku pergi melepas mimpi abadi. Ku berharap engkau mengerti, ku takkan mungkin kembali lagi. Dalam banget, Mas. Itu sempet direkam. Ada lah, nah, mungkin lagunya lah, cuman lah reverberationnya nggak ada ituan lah. Jadi itu sih yang paling sedih sih. Yang paling sedih itu ya justru. Nggak ada royalti kisahnya. Itu sih bener. Sedih nggak dibayar. Nggak dibayar. Reverberation. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu aku lebih salut karena kamu lebih ke menumpahkan emosional itu ke dalam hal yang positif. Contohnya membuat lirik lagu. Membuat lirik tuh ketemu sama orang-orang yang dimana mereka itu juga punya hobi yang sama pada saat itu. Jadi, liriknya boleh nih, bentar, tapi wah curiga ke patah hati ya tahu juga bangsat emang gitu. Notice langsung itu. Jadi temen tuh kayak udah ini ya, intuisinya tuh chemistry-nya udah dapet lah. Udah klik kayaknya. Bener juga ya, sharing-sharing, nangis, terus dicabok tuh tampar gitu. Cowok bukan anjir gitu. Wah, bener kayak militer. Bener. Kayak masuk Makobrimob fokusan Yo dimarah-marahin gitu. Oke, apa-apa. Cuman ya mungkin di balik itu kita mungkin bisa sedikit membuka diri untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan lah. Karena dengan hal tersebut ya mungkin kita bisa sedikit meredakan apa yang sedang kita alami pada saat itu. Terus gimana sih rasanya? After break. Nah, oke. Mungkin kita masuk ke fase-fase ya. Boleh ya. Nah, jadi fase yang pertama itu denial sih. Pasti kayak menolak
aduh kok kenyataannya kayak gini, kok aku bisa kayak gini, siapa yang salah. Nah, tapi ujung-ujungnya biasanya laki-laki yang suka nyalahin diri sendiri ya. Itu kebanyakan. Jadi Terus aduh aku kayaknya kurang ini, kayaknya aku salah waktu itu ngomong kayak gini gitu. Tapi selalu begitu. Kenapa cowok ya? itu Aneh. nggak tahu. Itu masih menjadi misteri sih sampai sekarang. Jadi waktu itu tuh mikirnya kayak apa aku yang salah gitu ya. Salah tuh dalam artian udah tahu, saya udah berkaca pada diri sendiri, saya kayaknya nggak pantas sama orang itu. Tapi dikarenakan saya punya ketertarikan sama cewek itu, jadi mau nggak mau saya harus mengungkapkan. Daripada saya mengungkapkan, tidak mengungkapkan perasaannya, dipendem, menyayangi atau mencintai dari jauh tanpa dia tahu, kayaknya itu jauh lebih sakit. Iya sih betul. Kayak gitu. Jadi tapi sorry ngomong-ngomong, aku mau ngecek dulu ya. Bentar. Iya. Mau ngecek dulu. Aku juga ini ya. Jangan lupa ngopi teman-teman. Oke aja sih, nggak ada masalah. Ya antum bawa air putih. Nah, sorry lupa. Aduh. Karena beliau ini jarang ngopi ya. Iya sih jarang. FYI, jarang ngopi. Makanya air putih ya sehat. Mungkin teman-teman karena entah kenapa ya kopi itu bisa bikin mood booster gitu. Ya. Tunggu ya, sorry. Apa? Sudah aku dapat lagi. Iya sih. Itu salah satu fase yang fase yang bikin bingung sumpah. Itu tuh berlangsung biasanya. Ini aku akumulasi dari, karena kan dulu banyak banget seriusan. Kalau aku hitung kayaknya lebih dari selusin deh patah hati. Serius. Banyak banget makanya. Nah, jadi fase denial itu tuh fase yang paling lama menurut aku. Fase yang paling lama. Nah, itu tuh sembuh pada saat bertemu dengan orang yang baru. Orang yang baru ini terlihatnya ini sih kayaknya nggak ada di dia nih. Oke. Jadi ada satu hal yang tidak ada di pasangan yang sebelumnya lah. Terus dia bisa meredakan emosi, bisa jadi air ketika aku jadi api. Nah, aku yang terkadang justru kalau dia lagi jadi api, aku malah jadi api yang lebih gede lagi. Waktu itu, wah, egonya tinggi banget lah, pokoknya emosional banget sama cewek, karena mungkin ya ada trauma sebelumnya, sehingga aku pada saat mengalami hal yang seperti itu tuh memang brengsek gitu ya. Memang fuck lah, apa sih itu anjir gitu kan. Nah, at the end of the day itu by the way istri aku yang sekarang ya. Jadi iya. Jadi kita tuh dulu tuh pacaran putus, nyambung lagi, ntar gitu terus pacar. Jadi pacaran dijeda, ntar dia pacaran juga sempet tuh sama temen yang lain. Udah apa-apa. Terus putus, balikan gitu aja terus kasusnya. Nah, jadi dia tuh pada saat itu tuh punya sifat yang kayak gitu. Dia bisa jadi air ketika aku jadi api. Nah, pada akhirnya aku belajar sama dia untuk menjadi air ketika dia jadi api. Dan akhirnya ya bisa juga gitu. Bisa secara juga perlahan ya. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Walaupun dia tahu pada saat itu tuh kayaknya kamu masih belum benar-benar bisa melupakan, mengikhlaskan, karena gimana ya? Dulu tuh sering banget lewat tempat yang bersejarah lah, histori lah dulunya gitu. Dan itu tiap hari mau nggak mau pasti dilewatin baca tempatnya. Tapi sebenarnya sorry ya, ada yang bilang kalau manusia itu otak manusia itu bukan didesain untuk melupakan. Oh betul, setuju. Walaupun mungkin kita sudah memaafkan, ya kita bisa memaafkannya dia, bisa. Tapi soal untuk melupakan memori-memori yang telah lalu, baik itu memori yang menyakitkan atau memori yang membuat kita senang, itu nggak akan pernah hilang, nempel. Sampai sekarang pun juga kamu bisa bercerita kayak gini, berarti kamu masih ingat. Cuman kondisinya sekarang udah berbeda, kamu sekarang udah berdamai. Nah itu dia bisa menertawakan hal tersebut.
Ya benar. Iya betul. Dan bahkan juga, nah sempat juga kan ketemu sama beliau ini waktu itu. Ya ada di salah satu kafe apa Cep ya. Kita pernah ngobrol bareng di situ, aku lagi down juga. Wah lagi kalut lah pokoknya, kalut, semuanya berantakan, mulai dari kerjaan yang tadinya udah nemu hobi, terus ya bisa dibilang hobi itu pada saat itu ada bonusnya lah Pak Cep ya, ada bonusnya, tapi dikarenakan hal itu terjadi kayak ntar dulu dah, kayak anjir apalah itulah gitu kan. Pokoknya semuanya berantakan, mood, bangun siang terus. Sampai ada HRD WA dibacanya jam 11 siang. Waduh. Wah itu. Padahal itu gimana loh kalau misalkan nawarin dengan gaji yang fantastis misalkan. Itu yang aku harapin Pak Cep. Pekerjaan. Wah shit. Ya selain kamu diterima pekerjaan, terus akhirnya kamu ditawarin dengan gaji yang di luar ekspektasi kamu. Itu Di atas lah, di atas ekspektasi. Di atas ekspektasi. Terus semuanya masih tidur. Gimana tuh? Iya, jadi HRD-nya tuh nge-WA-nya setengah 8 pagi. Nah, aku bangun jam 11 siang dong. Dibukalah jam 11 siang. Wah, anjis, gimana ya? Soalnya setahu saya HRD kalau misalkan kandidatnya di kontak tapi responnya lama, dia pasti punya pertimbangan tersendiri ya. Iya, bisa jadi di skip. Ya, itu. Ternyata setelah aku follow up untuk reschedule, interview lah gitu ya, dia nggak ngebalas, cuma di-read doang. Ya berarti sudah menemukan penggantinya. Itu. Makanya teman-teman, ketika saat sedang patah hati, jangan bangun siang. Sebisa mungkin tetap bangun seperti normalnya kalian. Harus senormal mungkin. Ya, pokoknya kalau kalian emang bangunnya subuh misalkan ya udah pertahankan aja. Itu kan bisa diisi dengan sholat ya. Betul. Sholat atau ya mengerjakan aktivitas lain-lain. Kalau rumah sih kayaknya aku cuci piring. Kadang anak kalau bangun duluan ya suka nonton ini dulu Teletubbies bareng. Buset. Itu kan. Terus ayah siaga. Asli. Terus kemarin kebetulan anak lagi dapat musibah juga nih Iya. Udah sembuh kan? Wah masih kepalanya sih. Pelipis sebelah kanan tuh masih itu kelengahan, salah satu kesalahan juga tuh. Jadi manja banget lah pokoknya dengan apa namanya, menemani anak tuh kayaknya bisa sedikit meredakan rasa tidak enak lah ya, rasa yang tidak baik. Itu works banget sih. Nah berarti kan tadi ada fase denial nih, yang pertama gitu ya. Jadi kita tuh masih kayak menolak mentah apa yang telah terjadi. Jadi kita tuh kayak percaya nggak percaya. Itu seolah seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi. It's reality yang menyakitkan. Reality. Dan ya kalau kata Furifasm penyangkalan ya. Kamu tahu nggak si quotes-nya si itu Cupat Kai? Opat Kai mana yang sungguh kayak kenapa? Dari dulu cinta tiada akhir. Aduh lupa lagi. Dari dulu cinta itu adalah penderitaannya tiada akhir. Waduh, gila. Dalam tuh. Dari dulu cinta selalu menderita, penderitaannya itu tiada akhir. Tiada akhir. Gitu. Nggak ada ujung tuh ya. Ya. Bisa move on. Ya iya, orang dianya susah move on sama Chang'e. Chang'e. Putri Chang'e. Aku kan dulu penonton setia Kerasakti. Iya, seru sih film itu waktu itu, bener. Tapi ya, nah ngomong-ngomong soal move on, memang manusia juga mungkin didesainnya untuk tidak bisa move on dulu, Pak. Iya. Bahkan dulu aku pernah berpikir bahwa cewek banyak, tapi yang terbaik cuma satu. Dulu aku berpikiran seperti itu. Cuman day after day ketemu orang-orang baru, ketemu juga sifat-sifat orang yang beraneka ragam ya. Ada yang jauh lebih baik, ada yang jauh lebih menarik. Ternyata anggapan aku yang tadi itu ternyata cewek banyak dan ada juga yang jauh lebih baik. Betul. Ada juga yang jauh lebih baik. Nah, lalu biasanya setelah tadi fase denial itu Pak Cep ya, masuk lagi ke fase dimana kita udah mulai sedikit meredakan sakitnya. Iya. Nah, fase itu tuh terjadi kalau bicara soal waktu kayaknya relatif. Tergantung karena ada juga permasalahan yang dimana bisa dibilang agak sedikit rumit. Rumit untuk diselesaikan, rumit untuk diakhiri,
ininya apa namanya permasalahannya relatif lah intinya. Tapi kita mulai dari yang paling sakit dulu mungkin ya. Jadi ketika kita terjebak gitu di apa namanya permasalahan yang rumit, yang sakit dengan apa namanya sebut saja namanya ex ya, si mantan itu, biasanya kita mulai sembuh tuh ketika lihat dia ini menyakiti orang yang selanjutnya, Pak. Oh. Iya. Jadi kita tuh kayak merasa puas gitu. Nah, itu yang membuat saya pengen rasanya kayak, wah, ini saya tuh dosa nggak ya ketika ngelihat nah, ngelihat dia memperlakukan apa namanya cowok-cowok yang lainnya juga, bahkan ada yang lebih parah, Pak. Oh iya. Ada yang sampai ini saya nggak sebut identitasnya ya, tapi ya kalau tersinggung ya terserah itu mah ya, terserah aja. Bilang aja mohon maaf, Mohon karena maaf. kita mau sharing aja. Mau sharing doang gitu. Disclaimer buat ex-nya Ray. Iya. Kita nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada kok. Di sini tuh kita cuman untuk berbagi cerita dan siapa tahu bisa menjadi pelajaran juga. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Itu. Ambil yang positifnya aja gitu kan. Terus gimana? Jadi beliau ini waktu itu pacaran lah, bisa dibilang cowoknya ini rich ya. Wah, pokoknya pada saat itu Satria FU tuh udah idaman banget kan. Satria FU, BlackBerry apa Gemini dengan sepatu Mahbet. Mahbet, Adio. Aduh. Kalau dulu tuh masih ada yang zaman kembung gitu ya. Sepatu gemuk di zamannya. Itu kan lagi happening lah pada saat itu. Cakep juga lagi. Pokoknya wah, all in one lah itu ya. Udah pokoknya idaman banget dah. Yeah. Dipacarin, tapi ada sedikit apa namanya tuh dia melakukan sedikit kesalahan. Jadi dia tuh cuman sedikit morotin doang. Si cowoknya morotin ke cewek. Jadi atau ceweknya? Oh. Si mantanku ini morotin ke cowok itu. Jadi ya mulai pengen dibeliin apa, tas, baju segala macem. Dan entah bagaimana caranya si cowok itu, entah dunianya yang terlalu sempit atau seperti apa, dia itu sempet mungkin ya lihat postingan aku dulu masih sama si ex itu, dia messenger nih Pak Cep di Facebook. Kak, maaf ya ganggu, mau sedikit tanya, si cewek ini tuh sifatnya emang gini ya. Oh, ini pacar barunya? Ya nih Kang, kebetulan kayak gitu. Maaf ya, cuman pengen sharing doang, gak maksud apa-apa. Oh gak apa-apa kok, santai aja. Ya kalau soal sifat sih kayaknya bisa dinilai dengan sendiri. Saya gak mau terlalu mengumbar kejelekan beliau. Karena saya takutnya, ya pertama, saya takutnya kena, nanti saya sendiri pun juga punya keburukan. Saya kayaknya gak pantas untuk ngejudge orang yang sudah berlalu terus diinin ke orang yang baru. Silakan nilai sendiri aja. Tapi kalau dirasa hal itu bikin Anda tidak nyaman, ya udah, mending diobrolin aja, selesaikan dengan baik-baik kayak gitu. Tapi dia pengen nyari informasi terus gitu ya. Takutnya itu terjadi hanya di dia doang. Karena dia udah nyerita, saya udah habis berapa banyak nih Kak? 5.000 lah. Waktu pas masih sekolah ya. Padahal masih sekolah ya. Wah, sakit rich. Itu baru seminggu pacaran. 5 juta. Apalagi bertahun-tahun. Bayang. Bisa beli gedung DPR. Emang speknya emang spek. Sorry ya. Iya. Ya gitulah. Tapi di situ saya merasa kayak, wah, saya bersyukur. Karena saya udah mah susah, kalau diporotin makin susah lagi. Pada saat itu kayaknya sampai yang dikasih cuman angin doang. Ya paling 5.000 kasih. Ya kayak wah seperti saya harus beruntung, saya harus bersyukur gitu, karena hal itu tidak terjadi kepada saya waktu itu kan. Makanya waktu itu saya cuman, ya Kang mohon maaf ya, silahkan dinilai sendiri aja, cari aja ya. Kalau sekiranya Kangnya butuh temen cerita atau apa nggak apa-apa, DM-an aja, santai kok. Mau ngopi bareng ayo. Saya mah udah berdamai lah sama dia mah, udah nggak mau ada urusan lagi gitu kan. Oke Kang, makasih ya kalau kayak gitu. Kasih updatean lagi. Sekarang bukan cuma segitu Pak Cep. Dia jadi modus. Dia bilangnya orang tuanya
dua-duanya udah sibuk lah dengan pekerjaan masing-masing. Tapi orang tuanya lupa nih, nggak ngasih dia jajan. 5 hari dia nggak makan, tapi dia masih hidup. Buset, 5 hari. Gimana caranya? Gue spesies apa makan. tuh? Dia survive-nya kayak gimana? Itu makannya. Dia makan apa? Dan anehnya dia percaya lagi. 5 hari nggak makan. Si cowoknya percaya. Lalu akhirnya ngasih makanan dulu, tapi karena belum makan, jadi dikasih makanan. Tapi katanya dia pengen jajan nih. Iya. Diminta lah duit dia. Duitnya seharga di atas makanannya. Kayak seharga Domino's lah. Padahal makannya cuma timbang nasi doang sama tempe geprek ya. Ya paling mahal lah geprek lah. Geprek kan berapa? 25.000. Worth it ya. Iya. Worth it kalau Domino's terus mah ya. Iyalah, tekor lah. Ngeri lah. Kang, sekarang nambah lagi nih gini. Wah. Sekali lagi Kang, saya maaf nggak bisa. Kayaknya itu bisa diselesaikan aja lah. Itu kan kayaknya urusan pribadi. Cuman saya mah hanya mendoakan, berharap yang terbaik aja. Entah nantinya Akang mau selesai dengan dia, silakan. Enggak pun ya itu pilihan Akang sendiri. Saya nggak mau ikut campur lah intinya. Masya Allah, bijaknya. Waktu itu kayak gitu. Nah, waktu itu ketriggernya. Yang pertama saya bersyukur, yang kedua saya merasa ya sudahlah, mungkin daripada saya mungkin ditakdiri dengan dia tapi hatinya untuk orang lain, ya udah mending kayak gitu. Ya, dan ternyata mungkin ternyata orang itu bukan yang terbaik buat kamu kan? Sangat jauh, sangat tidak baik. Jauh. Gitu. Dan mungkin ada apa ya, fase yang selanjutnya. Ya kan tadi ada denial kan ya? Ada mulai berdamai. Ya, mulai berdamai. Terus apalagi lah. Sekarang tuh kayaknya masuk ke fase untuk bisa menerima semuanya. Menerima semuanya dalam artian kalau kita lihat nih scrolling di Instagram terus muncul nih fotonya dia. Kalau mungkin dulu tuh ngelihatnya kayak anjir gitu kan, kayak apalagi kalau udah sama pasangan baru, shit ya, kayak shit happen gitu ya. Ya tapi kalau udah mulai berdamai itu kayak ya udah gitu aja. Jadi kitanya nggak ada apa ya, jadi hati kita juga nggak ada respon apa cuma sekedar ya udah masih hidup gitu paling gitu. Iya. Ya, jadi kayak kita udah nggak ada harapan apapun lagi gitu buat dia. Iya, jadi ketika pas mulai berhasil untuk move on gitu ya, semuanya ternyata yang udah lalu tuh ternyata biasa sih gitu. Biasa aja. Cuman mungkin di awalnya aja, fase-fase awalnya aja mungkin yang kebilang berat. Apalagi kalau misalkan kita ke-trigger kenangan-kenangan baik yang misalkan dia udah melakukan hal yang terbaik untuk kita. Rata-rata mungkin fase itu sih fase yang agak lama sih. Fase denial, terus akhirnya penerimaan. Penerimaan si kenyataannya gitu. Terus akhirnya biasanya sih setelah penerimaan tuh sebelum penerimaan tuh biasanya suka ada kayak keinget-inget itu. Ya itu tadi keinget-inget momen, lalu sampai akhirnya yang tadinya kita udah ngejalanin semua itu, fase-fase itu tuh udah kita jalanin semuanya. Lalu akhirnya kita berada sampailah di fase penerimaan yang dimana kita udah nggak lagi mengharapkan sesuatu dari dia ketika pas kita lihat gitu ya, orang yang pernah kita sayangin, yang pernah kita cintain di masa yang akan datang, semuanya akan seperti biasa aja sih. Cuman mungkin itu rata-rata yang paling susah tuh karena keinget sama momen-momen terbaik. Momen-momen dimana kebaikan yang ada di pasangan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita alamin dari orang-orang terdahulunya. Sampai akhirnya kita merasain berasa kayak berat banget gitu. Sebenarnya mungkin ada sih dari siapa ya, aku lupa lagi, kemarin sempat scroll juga. Karena kalau life after break itu tuh sebenarnya ada beberapa fase ya, seperti yang tadi aku obrolin ya, ada beberapa fase. Jadi kalau misalkan seseorang itu nggak melewati fase-fase itu dengan sempurna, jadi dalam artian ada fase keberapa yang dia lewati, di skip, misalkan di skip sama dia gitu, itu nggak akan benar. Yang itulah yang katanya yang membuat si move on-nya itu lama, bahkan bertahun-tahun, bahkan
sorry to say, ada juga orang yang sampai traumatik, yang sampai dia itu berpikiran kayak udah aku udah capek, kayaknya aku udah nggak akan nikah atau apa. Itu ada juga yang banyak. Mungkin sorry to say yang masalahnya mungkin nggak hanya itu aja, lalu kecampur dengan masalah internalnya dia, kurangnya pendekatan dengan Tuhannya, lalu akhirnya kan memutuskan jalan yang tidak seharusnya. Ada yang kayak gitu. Ada banyak. Nah katanya si orang yang pakar atau apa ya gitu, atau ahli gitu ya, gimana tuh? Pakar sakit hati gitu. Ya mungkin kayak psikolog lah gitu. Psikolog. Ya kayak psikolog gitulah mungkin ya. Aku lupa lagi. Jadi ketika life after break itu ya memang kita itu dituntut atau kita itu emang harus berjalan fase demi fase. Jadi tidak mau ya. Ada beberapa fase. Nah, kalau misalkan kita melewati menikmati si perjalanannya itu, ya insya Allah katanya nggak akan selama itu gitu. Oke, jadi bisa sedikit ini. Jadi berhasil ketika pas udah nyampe fase terakhir, dia udah berhasil. Dalam artian berhasil itu dia bisa kembali berdamai, merdeka, lalu akhirnya mungkin dia bisa untuk membuka lagi lowongan jadi membuka lagi hati gitu ya, membuka lagi lembaran baru dan mempersilahkan orang baru untuk masuk, gitu. Memberikan kesempatan juga kan untuk orang-orang yang mungkin mau mengenal dirinya gitu. Nah rata-rata katanya sih orang-orang di kita itu ada kesalahan yang dimana si fase-fase itu tuh nggak dijalani dengan sempurna. Makanya ketika pas kita yang harusnya fase-fase setelah life after break itu dilewati secara berurutan, ada yang di skip dengan mungkin contoh kayak gini. Contoh kayak tadi ya, sorry ya, kalau aku nggak sependapat sama kamu ya. Apa-apa. Tadi itu kan aku sempat dengar kalau kamu tuh mungkin setelah putus lalu akhirnya ada orang baru yang berusaha untuk menyembuhkan luka kita, misalkan menyembuhkan luka kamu gitu. Ya sebenarnya itu hal yang wajar dan kita juga kan nggak bisa menolak. Nggak bisa menolak dengan kehadiran orang itu. Betul. Which is mungkin sekarang orang itu menjadi istri kamu gitu ya. Ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan kehadirannya dia. Toh kan kehadiran dia juga kan nggak bisa kita harap-harapin dan tiba-tiba aja gitu seperti itu jalannya. Tapi mungkin ada baiknya ya, kalau mungkin dari aku pribadi kalau dari aku pribadi ada baiknya kita nggak langsung merespon dengan langsung bikin conjunction atau bikin connection sama dia. Karena ada beberapa fase yang harus kamu lewatin dulu. Sebelum ke situ. Iya. Walaupun mungkin kamu ngerasa orang ini baik dan orang ini mungkin bisa dijadikan pasangan seumur sehidup. Iya. Tapi alangkah baiknya mungkin kamu bilang dulu sama orang yang sekarang jadi istri kamu gitu. Ini mungkin kalau aku bisa berkomentar mungkin waktu pas kamu di masa lalu lah gitu. Betul. Ada bagusnya mungkin kamu bilang ya, kamu respon dengan baik. Terus kamu bilang mohon maaf aku lagi butuh waktu dulu. Nah cukup gitu aja, pasti dia juga paham ya, pasti paham. Nah, kebanyakan orang yang salah itu, dia itu sebelum melewati fase-fasenya, dia begitu ada orang baru, terus dia pikir, wah ini orang ternyata lebih dari yang kemarin. Lalu akhirnya menerima dan akhirnya membuat lagi koneksi atau hubungan, relationship misalkan. Itu biasanya cuman manis di awal. Nanti kesananya, aku khawatirnya kamu sendiri yang menyakiti orang baru. Itulah kenapa istri kamu itulah kenapa waktu itu kan tadi kan kamu bilang kamu sempat putus nyambung sama istri kamu kan, sering kan, karena kamu belum melewati fase-fase life after break dengan sempurna. Jadi ada urutan yang kamu skip. Betul. Karena mungkin sorry ya, namanya laki-laki ya sebenarnya nggak hanya laki-laki sih, perempuan juga mungkin bisa aja ya. Ya mungkin perempuan juga tidak menutup kemungkinan ketika ada orang lain yang tiba-tiba datang yang seolah-olah menjadi pahlawan. Ya mungkin pahlawan karena kan orang itu nggak tahu misalkan kondisi kita lagi life after break, benar-benar ngedown gitu, nggak ada salahnya. Tapi yang bikin salahnya itu ketika pas kita itu secepat itu gitu.
Kita secepat itu berpindah ke orang yang baru. Dalam artian kita berpindah rumah langsung tanpa kita memikirkan dulu, tanpa kita merasakan dulu atau menikmati dari fase-fase life after break tadi. Lalu pada akhirnya kamu sendirilah yang nanti menyakiti orang itu. Padahal orang itu tuh niatnya itu udah tulus, baik ke kita, tapi karena kita belum selesai, kita nggak bisa menerima ketika kita nyoba jalan sama orang baru, dan ketika kamu langsung keinget lagi sama masa lalu kamu dengan orang yang dulu gitu ya. Jadi kamu nantinya bakal nyakitin orang itu. Dan itu hal yang sangat disesali. Tentunya. Itu tuh udah dibilangin sama orang yang ya aku anggap mungkin psikolog lah gitu. Jadi itulah kenapa kalau ada orang yang move on-nya kebilang lama, mungkin karena dia itu sedang menjaga. Move on tuh dalam artian dia nggak dia nggak menerima siapapun lagi. Dalam artian dia masih belum siap buka hati. It's okay, itu memang terbaiknya seperti itu. Karena dia paham dia harus menikmati beberapa fase life after break itu. Walaupun aku percaya sih di saat fase-fase itu pasti banyak orang-orang baru yang mungkin ingin sama dia, yang mungkin ingin merangkul dia gitu. Tapi dia punya pendirian, dia punya prinsip yang bagus, karena bagi dia daripada aku menyakiti orang baru, lebih baik aku jalanin dulu masa-masa ini sampai selesai, sampai benar-benar sempurna tuntas. Barulah dia mungkin bisa membuka hatinya. Nge-restart lagi ya. Iya, nge-restart. Jadi kayak gitu. Ya sih. Tapi hal itu tuh memang sangat gini. Jadi memang betul yang tadi Cepi bilang ya. Jadi pada saat itu tuh banyak banget part di mana aku ini secara tidak sengaja spill gitu ke dia. Ketika di tempat tertentu lah mungkin ya, dan di tempat itu tuh ada memorinya juga. Di sini jadi keinget sama anu tuh, wah sana anjir. Itu kan nggak seharusnya kamu omongin kan? Harusnya. Iya. Tapi kamu ceplosan lah gitu. Nah, tapi yang bikin kaget adalah responnya dia, Pak Cep. Apa? Responnya dia tuh, saya nggak tahu sih waktu itu perasaan di dalam hatinya kayak gimana. Tapi dia ini waktu itu ngerespon dengan, ya udah, aku tahu kok tempat ini berkesan buat kamu. Tapi kalau boleh sedikit aja aku minta tolong, coba lihat orang yang nyata sekarang, yang udah jelas ada di depan kamu. Yang selalu ada, yang selalu gini. Oke, aku bisa, tapi mungkin aku butuh waktu untuk memproses itu. Nah, salahnya adalah aku malah sudah memulai hubungan dulu nih sama dia. Iya, nggak apa-apa lah. Iya. Karena kan semua udah terlanjur ya, udah terjadi. Dan pada akhirnya, wah, salah lagi. Dan sometimes dia ini mungkin dikarenakan terlalu sering menerima hal yang kurang berkenan di hatinya karena perlakuan aku, dia sempat bilang kayak gini, sekarang kayak gini aja deh, kita udah beberapa kali lah ya putus nyambung. Sekarang aku mau kasih kamu waktu, dalam artian kita tidak berhubungan dulu nih. Iya. Kita menjadi teman biasa. Tuh kan. Nah, bener. Akhirnya bener kan. Nemu tuh yang tadi Antum bilang kan. Iya. Jadi kita tuh kayak teman biasa. Kalau sekiranya itu udah selesai, udah berakhir, kita baru bisa balik lagi. Dengan versi yang baru dan lembaran yang baru lagi. Gitu. Nah, makanya aku sorry ya aku potong. Makanya kalau orang yang berpacaran misalkan gitu ya, ketika pas dia putus tuh dia ke-trigger ingin cepat-cepat punya lagi orang baru penggantinya, karena mungkin yang dirasa supaya teralihkan si sedihnya gitu ya. Sebenarnya itu bukan apa ya, bukan hal yang benar menurutku ya, karena itu tadi ya, karena manusia itu tuh kan harus menikmati atau merasakan dulu fase-fase apa life after break itu gitu ya, seperti itu. Makanya kenapa ya mungkin untuk siapapun di luar sana yang mungkin sekarang sedang timingnya patah hati, broken heart, lalu sedang life after break gitu ya, sebisa mungkin kamu tahan
Ya. Aku tahu manusia itu punya nafsu. Itu. Punya Betul. nafsu untuk segera memiliki lagi orang baru. Tapi sebisa mungkin kalian tahan itu karena dikhawatirkan kalian itu bisa menyakiti orang yang baru. Yang mungkin datang ke kamu itu tujuannya baik, tapi karena kamu belum selesai dengan fase-fase itu, akhirnya kamu yang malah menyakiti orang tersebut. Gitu. Lalu ya pokoknya kalau tips and trick dari aku tuh ya cuman itu aja sih, ngikutin dulu aja. Jadi maksudnya ikutin dulu flow-nya ya. Mau sampai berapa lama, mau misalkan tahunan, ya udah nggak apa-apa, daripada kita menyakiti lagi orang yang baru. Lebih baik kita diam dengan kesendirian, perbaiki diri, kita perbaiki apa sih kesalahan kita sebelumnya dengan pasangan yang lalu. Kita berjanji sama diri sendiri dan kepada Tuhan untuk tidak melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang. Apalagi mungkin di masa yang akan datang kalian bisa saja ketemu dengan orang yang baru. Tapi gimana kalau misalnya ketemu dengan orang yang lama? Itu nggak menutup kemungkinan. Karena kan betul. hidup ini kan adalah sebuah misteri. Kita nggak tahu beberapa detik ke depan, nggak tahu kita seperti apa. Betul. Mungkin yang sekarang life after break, terus lalu akhirnya apa sih masih ada rasa yang tertinggal, lalu mungkin berharap agar dia kembali lagi, ya itu it's okay, namanya manusia, nggak masalah, wajar sih kalau menurut aku ya. Tapi sebisa mungkin kalian tetap tahan. Ini fase-fase itu tuh emang harus kalian jalanin sebaik mungkin. Kalau bisa sampai benar-benar selesai, baru kalian mungkin bisa membuka hati atau membuka lembaran yang baru. Tapi jangan lupa kalian yang punya agama, kalian yang punya Tuhan, kalian coba untuk memperbaiki diri, kesalahan-kesalahan kalian di masa yang lalu. Karena ketika kita memperbaiki diri kan insya Allah semesta itu support kalian menjadi orang baik. Tetaplah jadi orang baik walaupun mungkin selalu disakitin. Tetapi kalau kalian menjadi orang yang menyakiti, minta maaf lah sama orang yang telah kamu sakiti gitu. Ngomong-ngomong soal minta maaf, Pak Cep, ada satu kejadian yang keskip tadi. Jadi gini Pak Cep, setelah putus dengan seorang, pernah mencoba untuk memaksa seseorang itu untuk kembali lagi. Memaksa di sini ya, memaksa. Oh ya oke. Nah, padahal orang itu, si cewek itu bilang kita sebenarnya masih bisa berteman baik. Kita masih bisa ketemu dengan keadaan yang sewajarnya. Ketemu dengan nggak berdua, bareng-bareng dengan teman-teman yang lainnya juga. Tapi dikarenakan pada saat itu egonya sangat tinggi, sangat ambisius untuk bisa, kayaknya itu bisa dimiliki lagi deh. Maksa sampai pada akhirnya yang tadinya kepikiran untuk tidak mau orang itu pergi lagi, dia si cewek ini memutuskan untuk memutus semua akses, memblokir kontak, sosial media udah pasti. Yeah. Dan yang paling fatal yang pernah sempat aku pikirkan adalah kayaknya harus datang ke rumahnya, menemui dia, lalu bicara baik-baik untuk minta maaf. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena saya berpikir waktu itu dengan saya datang ke rumahnya, lalu bertemu dengan orang itu, tapi dianya masih menyimpan rasa kayak anjir ini mau ngapain lagi datang. Masih ada rasa muak misalnya. Muak. Tapi di dalam hati saya punya kesalahan yang sangat besar, saya ingin minta maaf, tapi itu kesempatannya nggak ada. Sebenarnya ada sih, menurut aku nggak ada akses sama sekali. Maksud aku kayak gini. Sebenarnya bisa kamu datang ke rumahnya terus meminta maaf, bisa banget. Aku takut responnya gitu. Ini perkara waktu. Oh ya. Mungkin waktunya nggak di waktu itu. Mungkin kamu harus bisa memberikan dia ruang. Mungkin beberapa bulan ke depan bisa aja. Jadi, bisa sebenarnya. Jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun barulah. Iya. Bisa aja. Oh iya sih, karena itu sih yang menurut aku yang paling menyakitkan itu adalah
ketika kita ingin meminta maaf karena kita sudah membuat satu kesalahan yang besar, tapi kesempatan itu yang aku pikirkan pada saat itu tidak pernah terjadi lagi. Dan itu nyangkut. Mungkin ada baiknya sebelum ngeblokir gitu tuh ada bagusnya mungkin kita selesaikan dulu sama orang itu. Kita ajak ngobrol sampai akhirnya sama-sama kita menurunkan ego antara dia dan kita misalkan ya, antara kamu gitu. Dan ketika itu enak loh. Damai, enak damai. Kalau misalkan kita walaupun mungkin kita udah benar-benar capek, udah benar-benar mungkin aku udah harus ikhlas dan udah menerima semua kenyataan gitu ya. Udah ditakdirkan seperti itu. Ketika pas kita nelpon lagi gitu ya, ngemplong loh. Rasanya tuh lebih lega. Terus kita juga lebih enak meminta maaf gitu ya sama orang yang telah kita sakiti misalkan. Itu lebih enak loh. Lalu setelah itu silahkan mau dia atau kamu yang ngeblokir. Ini dalam artian ya, blokir di sini tuh bukan berarti kita benci. Bukan. Jadi blokir di sini tuh membatasi komunikasi aja. Betul. Bukan silaturahmi, bukan memotong, bukan. Enggak. Sorry. Ini beda ya konteksnya, bukan itu memotong silaturahmi. Ini cuman membatasi komunikasi. Ya barangkali mungkin salah satunya masih ada perasaan sayangnya dan cintanya. Lalu akhirnya dia emang harus dituntut untuk mengikhlaskannya gitu ya. Karena sesuatu yang telah terjadi ternyata bukan miliknya ya. Jadi mau nggak mau blokir itu mungkin kayaknya cara yang mungkin bisa dibilang baik juga sih, karena kalian juga emang harus sayangi diri kalian sendiri buat penyembuhan nanti. Jadi bukan berarti memblokir itu bukan berarti ingin melupakan, ingin punya rasa benci atau pengen menghilangkan rasa sayang dan cintanya, bukan. Kita jadi ini tuh cuma sekedar membatasi aja gitu. Kalaupun misalkan kalian mau tahu kabar kita kan bisa aja mungkin lewat teman-teman. Lihat siapa dari jauh gitu. lah. Iya, dari jauh. Betul. Karena keduanya kan emang udah harus berjalan atau udah harus melanjutkan lagi hidupnya masing-masing dengan mungkin dengan orang lain walaupun mungkin udah nggak bersama, tapi hubungan atau misalkan setelah sebelum kalian pergi dan menghilang itu sebelumnya misalkan kita pamitan dengan baik, saling memaafkan, itu jauh lebih indah, lebih baik lagi ya, lebih baik daripada mungkin masih terus egonya tinggi, marah sampai akhirnya blokir gitu. Itu kadang suka mengganjal dan itu yang biasanya bikin kita lama untuk move on. Betul. Dan ini masalahnya yang blokirnya ini ceweknya nih. Betul. Mungkin kalau mungkin kayaknya si ceweknya ini tuh pengen buru-buru lenyap dan pengen nyembuhin diri sendiri, tapi sebenarnya mungkin di beberapa waktu pasti dia keinget lagi. Ada baiknya sih mungkin kalau misalkan ya teman-teman yang lagi life after break itu sebelum kalian mungkin pengen membatasi komunikasi, ada baiknya kalian obrolkan kalian punya waktu berdua dengan orang itu, dengan mantan kalian misalkan untuk ngobrol secara lega, secara dengan penuh saling pengertian. Saling pengertian, saling dewasa, terus saling menurunkan ego kalian, terus akhirnya kalian mau ngomong apapun juga enak loh. Iya sih. Mau kalian mendengarkan atau pas kalian mau mengutarakan gitu pasti enak loh. Nah makanya itu aku nyaraninnya kayak gitu. Ya selesaikan dulu ya. Nyaraninnya kayak gitu karena benar-benar kalau udah selesai gitu ya, benar-benar kalian mau memblokir aksesnya pun juga nggak masalah. Itu sebagian dari hak kalian gitu ya untuk membatasi diri kalian supaya kalian juga bisa sembuh sendiri gitu tanpa ada orang baru yang mungkin membantu kita sembuh. Ya mungkin kayaknya ada aja sih orang yang pengen gitu ya atau ngantri misalkan pengen ke penasaran sama kamu, tapi sebisa mungkin kamu stop dulu lah, kamu rehat dulu lah, jeda ya. Iya, kamu kasih jeda, rehat dulu sampai benar-benar fase-fase tersebut, fase-fase life after break itu kalian lewati dengan sempurna.
itu dia. Jadi semuanya tuh udah selesai dengan tuntas lah. Iya. Iya sih. Dan ya itu mungkin bisa dicoba juga ya sama teman-teman gitu. Iya. Karena apa namanya? Ini ya seperti yang di awal tadi dibilang ya. Ini tuh hal yang lumrah terjadi lah ya oleh pada siapapun. Tapi ingat juga gitu loh. Di balik kisah ini sebenarnya pasti ada maksud tertentu yang baik. Betul. Tidak mungkin hal ini terjadi dikarenakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ini ya kan. Jadi mempunyai tujuan yang baik malah. Karena manusia itu terkadang butuh ditempa. Iya. Butuh ditempa untuk bisa menerima hal-hal yang jauh lebih menyakitkan di depannya nanti. Iya. Sehingga kita udah terbiasa lagi nih dengan hal tersebut. Jadi kayak gini udah deh. Memang itu tidak semudah yang tadi diutarakan, tapi yakin itu pasti bisa terjadi sih. Iya benar. Kalau menurut aku kayak gitu sih Pak. Dan juga namanya hidup kan penuh misteri ya. Betul. Kita nggak tahu sih kedepannya seperti apa. Jadi ada baiknya kalian nggak perlu mikirin apa yang ada di depan kita. Kalian cukup jalanin hari ini dengan baik. Masalah esok kalian pasrah aja. Kalian konsisten aja. Kalau sekarang kalian melakukan hal yang baik, besok pun juga kalian harus berjanji sama diri sendiri untuk melakukan hal yang baik. Dan ya siapa tahu mungkin seterusnya kalian akan melakukan hal yang baik juga gitu. Bahkan mungkin lebih baik dari hari sebelumnya. Masalah hari esok itu adalah misteri dan itu yang tahu cuman Tuhan. Jadi ada baiknya kalian nggak perlu panik, nggak perlu memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi sama kalian. Jadi gitu aja. Harus legowo lah pada akhirnya. Bahkan aku bahkan sempat datang ke acara pernikahan ex-nya aku yang dulu tuh bener-bener didambakan banget gitu ya. Ya bener, gini ya, sorry. Apa-apa. Walau bagaimanapun juga, masa lalu kalian dengan orang yang lalu, kalian pernah mencintai dan menyayangi sehebat itu. Jadi, jangan sampai kalian berlaku yang enggak baik sama orang itu. Karena walau bagaimanapun juga kalian pernah mencinta dan menyayangi. Nah, masa ya ketika dia lagi bahagia, kita nggak ikut bahagia? Itu. Karena titik tertinggi seseorang untuk mencintai itu adalah mengikhlaskan. Ketika dia bahagia, walaupun tidak dengan kita. Itu. Dan ku berdoa Tuhan pertemukan dia dengan yang disuka, insan yang baik. Betapa bodohnya diri yang lalu. Dalam. Lagunya Bang Raim belum. Oh iya. Ini aku sukanya tuh gitu kalau Bang Raim udah bersajak nih. Oke, bersajak puisi misalkan. Pasti ayo dah lagunya menari-nari. Jadi vibes-nya tuh kita malah happy ya. Iya. Happy walaupun terkadang isi lagunya bisa bikin kita teringat atau bahkan flashback. Tapi kita bisa berdamai. Kayaknya Bang Raim ini filsuf deh yang dibalut dengan musisi. Oh, bisa jadi tuh. Bisa jadi. Dia sembunyi di balik kata musisi ya profesinya. Kayaknya sambian aja sih. Aku sekarang nih ya. Suka sih sama Bang Raim gitu karena mungkin dulu aku tahunya ya sekedar musisi biasa yang punya lagu-lagu yang perfect ya kalau aku ya perfect. Sekarang ketika lagunya yang itu booming, yang album Ikro itu booming, ternyata banyak menginspirasi juga dari buat orang-orang yang mungkin lagi ngerasain life after break. Bisa. Dan mungkin bisa juga pengingat bagi orang-orang yang mungkin sedang mencinta dengan pasangannya. Ya. Kalau sebesar-besarnya cinta kalian, tetap kalian tidak boleh melebihi cintanya ketimbang dengan Tuhan kalian. Wah, itu dia. Kalau itu sampai lupa itu bahaya. Iya, karena Tuhan kalian pasti cemburu dengan apa yang kalian kasih kepada pasangan. Jadi
cintailah dan sayangilah sewajarnya. Betul. Gitu. Sewajar-wajarnya kita sebagai manusia. Kayak gitu sih teman-teman. Dan Aku juga dari tadi gatel itu. Wah, Anda kayak mau flu nih. Ya. Nggak tahu. Lanjut. Oke. Nah, aku jadi kepikiran sih baca. Karena aku juga pernah lewatin satu fase juga nih ya. Ketika Iya kan tadi kamu dokter. tadi kepotong. Oh iya. Tadi kan katanya kamu menghadiri pernikahan X. Itu. Lalu pas naik ke apa namanya tuh? Mimbar apa ya namanya? Mimbar ya? Podium stage gitu ya. Pelaminan Ya. Pelaminan. Nah, tapi disclaimer dulu, waktu itu keadaannya aku belum nikah nih. Belum nikah. Masih single player. Single fighter lah ya. Di sana tuh aku pakai outfit full black. Kenapa? Hitam. Kenapa kamu nggak ke makam? Kenapa kamu malah ke undangan? Saya anggap itu makam. Enggak. Maksudnya makam itu. Enggak ya, mungkin kayaknya Ray lagi lapar. Iyalah. Itu kayak buru-buru aja lah. Setelan full black nih. Tuh masih inget MCR, aku pakai baju MCR. Wih, iya. My turn away. Mana ada orang ke tempat undangan pakai baju MCR? Ini throwback gitu kan, kayak NB. Dulu sih rambut nggak panjang-panjang banget lah ya. Kayaknya dulu rambut kamu segini-gini aja. Iya. Oh iya benar. Segini-gini aja. Itu tuh mimpi gitu ya, pengen punya rambut panjang. Waktu itu datang dengan ya mungkin lihatnya di awal kayak itu kan kayak dan lah lumayan lah kayak kena sliding gitu. Pas salaman dia tuh kayak apa kabar, gimana kabarnya, baik, selamat ya, atau selamat, by the way ini lagu akustikan ya, boleh nggak ikut main podcast lagu. Entah karena mungkin dia udah tahu ya karakter aku, jadi sedikit informasi, dia tahu gitu kalau aku band-bandan tuh lagunya nggak dia suka lah, maksudnya di luar dari jangkauan telinganya. Nggak cocok di sini lah kayaknya. Nanti aja lagi ya. Oke, siap Bapak. Tapi kalau misalkan kamu bawain lagu pop, misalkan ya, bawain lagu pop atau ya lagu Jawa yang ambiar-ambiar. Itu kayaknya masuk tapi jangan yang ambiar lah. Masa orang lagi bahagia kamu kasih lagu-lagu yang galau ya. Mellow. Masalahnya outfit sayanya tidak mendukung gitu. Outfit nggak mendukung. Oke. Dari tempat yang satunya gitu. Makanya waktu itu ya udah berdamai, terus ya aku kasih satu kado waktu itu. Jadi kadonya adalah 1 jam tangan lah. Rolex. Wah. Oh kayaknya nggak dikasih lagi sama dia itu. Kasih jam sama dia. Nah terus di situ aku kasih sedikit inilah, tulisan sedikit lah. Apa itu tulisannya? Kalau boleh tahu. Waktu ini nggak kerasa ya. Sekarang kamu udah bahagia sama dia. Siapa tahu jam ini masih bisa kamu pakai. Aku nggak mau pakai karena aku pengen ngingetin kamu kalau waktu ini ternyata udah berjalan dengan cepat. Gitu aja. Dalam. Gitu aja. Dalam Pak, aku jadi sedih. Dikasih itu tuh kertasnya. Entah sih, mungkin dia kayaknya masih simpan, cuman sampai sekarang kayaknya dia masih jadi orang yang sama. Maksudnya dia kalau kontak dia suka respon kayak gimana kabarnya, masih gini segala macam. Terus juga notis juga tanpa naskah. Terima kasih. Terima kasih. Anjay jadi podcaster katanya. Yoi dong kata aku. Ya. Tapi kan secara internal diri kamu kan udah kayak biasa-biasa aja kan? Biasa. Kayak teman. Kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, itu adalah salah satu salah satu proses yang benar-benar kamu jalanin dengan sempurna. Wah, alhamdulillah. Iya, lalu akhirnya kamu udah memandang dia seperti teman yang biasa. Teman lagi. Iya. Kayak Crestar aja gitu. Iya, Crestar gitu. Jadi sekarang bahkan dia udah punya 3 anak. 3 anak, terus ya cowoknya juga suaminya berteman dengan baik juga. Dia lagi buka usaha juga nih. Ya, syukurlah. Dia buka usaha keripik. Jadi, aduh, nama brandnya agak lupa pokoknya.
Sukses terus juga buat kamu. Terima kasih. Amin. Kalau dulu tidak ada momen menyakitkan itu, kayaknya saya tidak sebahagia sekarang. Iya. Tapi kan endingnya kamu langsung diganti sama Allah dengan orang yang terbaik buat kamu. Ya, seperti itu aja sih kalau secara menyakitkan. Mantap, Mira. Thank you banget udah merangkul sobat aku ini. Asli. Terbaik ini Mama Reira. Asli. Bahkan aku sering banyak cerita nih ke istri aku yang sekarang juga gitu kan. Banyak lah teman-teman juga yang ada andil gitu ketika aku lagi down kan. Di salah satu di antaranya kan istriku itu ngomong-ngomong segala macam, terus dia dukung juga kayak bikin podcast kayak gini, ngobrol dengan orang banyak, karena dulu tuh aku tuh orangnya bisa dibilang agak susah untuk bercerita. Oh, berarti ini adalah sebuah kemajuan ya dengan adanya podcast. Ini satu perkembangan gitu loh, kayak perkembangan untuk aku tuh mulai untuk membuka obrolan, membuka diskusi lah dengan siapapun, karena dengan seperti itu aku dapat banyak insight juga kan. Iya, bagus. Entah dari sesama host ataupun juga mungkin dari kalian, boleh makanya sharing. Kebetulan kayaknya segitu aja sih ya dari kita ya. Kita udah panjang juga ya. Panjang masih ada diceritain nggak? Oh, udah cukup sih. Udah cukup. Ya kebetulan memang buat episode kali ini kita cukupkan sampai sekian. Dan mohon maaf untuk teman-teman atau orang-orang yang pernah kenal sama kita, antara aku sama Ray. Mungkin ada juga yang merasakan mungkin ada sedikit hati yang mungkin dari omongan kita ini yang menyakiti gitu ya. Mohon maaf karena kita di sini tuh berniat untuk sharing aja. Dan kebetulan orang-orang kita di masa lalu ya udah, kita udah nggak ada apa-apa, jadi udah ya udah kita friend aja lah gitu ya. Ya friend aja ya, dan nggak ada ya, dan nggak ada perasaan sedikit pun yang mengganjal atau apa, enggak. Semuanya udah selesai. Itu udah selesai semua gitu. Dan kan udah masing-masing udah dikasih kebahagiaan juga masing-masing gitu. Jadi kita nggak ada menyindir, tidak ada rasa menyindir atau apapun itu gitu. Makanya kita di sini ngobrolin ya udah sesuai fakta. Kalaupun mungkin ada yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Ya. Sebelum penutupan, oke, aku kasih tahu juga buat teman-teman yang sekarang teman-teman suka dengan konten podcast seperti ini, di subscribe channelnya, share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan konsep podcast seperti ini. Jangan lupa juga di komentar kalau kamu punya opini-opini tertentu, kritik, saran boleh ya, kita terbuka mangga lewat kolom komentar, DM Instagram juga boleh. Pokoknya semua bisa diakses di satu link, ada di deskripsinya tuh di Linktree. Nanti kamu akan diarahkan ke beberapa platform dari Tanpa Naskah ini tentunya teman-teman. Dan juga sebelum kita tutup episode kali ini, aku ada satu quotes. Mantap. Apa tuh? Mengenai tentang life after breakup. Oke. Satu kata-kata adalah jangan menginginkan yang tak bisa kau miliki. Itu. Kalau dari aku, kalau misalkan kalian beragama muslim, ada baiknya kalian buka surat Al-Baqarah ayat 216 yang isinya adalah, boleh jadi apa yang menurut kalian baik tapi menurut Allah itu tidak, dan begitu pun sebaliknya. Kalau nggak salah ya. Tapi aku pernah denger itu. Iya benar. Benar. Ya teman-teman cepat sembuh pokoknya yang sedang dalam posisi ini. Hidup masih panjang tentunya teman-teman ya, jadi jangan lupa untuk bahagia. Oke. Bye. Ngopi dulu supaya tidak berat. Ini bahasanya berat soalnya. Berat ya. Bahasanya. Wah ini gila sih. Cocok nih ditonton jelas. Ini kayak asli menarik sih. Bahkan iya aku juga udah bikin versi Spotify-nya. Isinya tapi beda sih. Isinya beda. Ada. Dadah. Bye.